Nah, tepat di HUT ke-75 RI, yuk kita cari inspirasi semangat juang bersama nih. Tepatnya dari narasumber spesial yang sudah hadir di studio pagi ini, Letkolsus Revila Ulina Piliang. Good morning, Bu Vila. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, aku jawabnya pakai bahasa Indonesia gitu harus kan. Tegap, kita harus tegap. Aduh, senang banget ya pastinya karena belakangan banyak sekali diperbincangkan ya. Meskipun berangkatnya itu di tahun 2017-2018 ya Bu ya. Betul. Nah, gimana Bu dijadikan perbincangan banyak orang di tahun 2020 ini? Sebenarnya kaget juga kok bisa viral seperti ini. Ya kita ikutin aja memang karena masyarakat tuh pengen tahu gitu kan bisa juga. Iyalah, siapa yang Jadi nggak mau total tahu? bertugas berapa lama Bu Vila di Sudan ya? Ya di Sudan 1 tahun 1 bulan plus 1 bulan. Jadi nambahan attention tuh 1 bulan di situ. Yang harus digarisbawahi ini Bu Vila adalah komandan perempuan wanita pertama di dunia ya untuk pasukan perdamaian PBB ini. Nah, waktu itu gimana sih Bu awal mulanya akhirnya bisa bergabung dan juga berangkat ke Sudan, ke negara konflik itu? Waktu saya dinas di Paskas ya dari ASOP nyuruh ikut tes MILOP gitu. Sebagai prajurit ya siap ikut tes. Ya. Lulus. Sebelum kita berangkat kita ada training dulu di PMPP selama 1 bulan. PDT namanya. Pemberangkatan kita itu tidak sama dipencar. Misalnya ada yang berangkat sendiri, ada yang 2 orang, ada 3 orang. Kebetulan pada saat saya berangkat ke Sudan tuh 7 orang satu tim itu. Jadi bersyukurnya di situ ada temannya setidaknya Bu ya. gitu, Tapi Bu satu-satunya perempuan waktu itu yang berangkat. Iya betul. Nah itu Bu satu-satunya perempuan itu kan menjadi menarik ya. Selain mungkin karena tugas, tapi apa yang membuat saat itu akhirnya Ibu Vila yang justru berangkat begitu sebagai perempuan yang juga akhirnya bisa menjadi satu-satunya perempuan sejauh ini? Penempatan penempatan jabatan di sana itu dari Mabes TNI ya. Kita misalnya yang dapat di Sudan siapa, yang dapat di daerah lain siapa. Kebetulan saya dapatnya di Sudan. Satu tim itu cewek juga. Namanya tugas baik cewek cowok kita siap aja sih. Siap berangkat. Meskipun ya pokoknya udah nggak mandang gender lagi gitu ya Bu ya. Dan kalau untuk menjadi komandan itu seperti apa Bu? Di sana saya sebagai Chief U9 itu ya. Chief U9 itu di Sudan, Chief itu kan ada 9, Chief 1 sampai 9 kan. Chief U9 itu tentang CIMIC, Civil Military Koordinasi. Jadi langsung terjun ke masyarakat berkoordinasi gitu. Jadi tugasnya ngapain Bu Vila selama 1 tahunan lebih di sana? Tugas kita itu, saya kan sebagai U9 itu menjembatani satgas yang mau merenovasi rumah di sana, ke klinik, jalan-jalan gitu kan. Karena pemberian dari obat-obatan gitu masyarakat sekitar, kayak TMB namanya kita ya. Iya. Wow, terbayang tapi ya terjun langsung ke negara konflik tapi langsung juga ketemu sama masyarakatnya di negara konflik ya Bu. Pasti itu nampaknya lebih tinggi tingkat kewaspadaannya ya. Seperti apa Bu resiko-resikonya Bu yang kebayang sama kita kan kalau negara konflik ya penuh dengan peperangan. Serem gitu ya. Iya. Risiko pasti ada. Kita kan harus waspada dimanapun kita berada gitu risiko. Kalau kita keluar dari camp, kita harus ada escortnya, harus ada pengawal gitu kan, tidak boleh pergi sendiri. Harus ada prosedur yang harus kita ikuti. Seandainya kita pergi sendiri, nanti di hijack, risiko kita yang nanggung. Waduh, di hijack diculik gitu ya Bu ya, agak serem juga. Nah itu ngomong-ngomong soal serem Bu, satu sisi Ibu adalah tugas komandan, tapi di sisi yang lain juga Bu Vila adalah ibu dari 2 anak. Nah, pasti kan mungkin waktu mau berangkat agak berat, mungkin sedih atau gimana keluarga saat itu mendukung Ibu untuk berangkat ke wilayah konflik ke Sudan? Kalau untuk keluarga pasti mendukung ya kegiatan kita. Namanya kita tugas, kita siap. Alhamdulillah di sana kita ada wifi yang bisa connect ke rumah gitu. Jadi video call setiap saat ada kesempatan bisa video call baik ke keluarga, ke teman, ke kantor bisa video. Jadi tiap hari video call sama anak gitu ya? Iya. Bu kan anak-anak waktu itu berarti 2017-2018 tuh udah remaja juga ya Bu ya. Ada gak Bu komentar-komentar mereka waktu pas Ibu bilang mau berangkat nih ke Sudan? Ada. Apa tuh Bu? Ngapain jauh-jauh amat ke mana itu Sudan? Konflik. Nggak takut katanya. Ya, takut tapi doakan aja ya Dek ya supaya Mami sehat di sana.
Iya, Mam, didoain tiap malam katanya. Nah, dan sudah kembali ke tanah air, bangga pastinya kan. Iya, Kita iya. juga bangga punya sosok seperti Ibu yang sangat menginspirasi. Betul, betul, betul. Bu, ini saya baca-baca, katanya Ibu sebetulnya nggak mau jadi prajurit ya Bu, maunya jadi polwan. Itu gimana ceritanya Bu? Dulu saya kan tinggal di kampung. Yang dilihat di kampung itu hanya polisi gitu, polwan. Belum ada TNI-nya di situ. Pas setelah kuliah baru tahu, itu pun adanya Kowat yang tahu. Iya. Iya, iya, iya. Gimana caranya supaya bisa masuk TNI gitu kan. Saya ikuti organisasi Menwa. Oke. Resimen mahasiswa. Di sana juga kita ada dibekalin gitu seandainya masuk TNI, tesnya sama seperti ini gitu, seperti masuk Menwa juga sih. Apa sih Bu yang bikin Ibu pengen jadi ya prajurit? Saya pernah waktu semester 1 kuliah main ke Jakarta. Itu naik bis kota di Tugu Tani itu, Tugu Tani. Iya, iya. Di sana saya lihat tuh bis kota TNI Angkatan Laut. Iya, iya, iya. Bis itu ya, bis TNI Angkatan Laut. Di dalamnya ada kowal. Iya. Kowal itu cantik semuanya, pakai topi, pakai dialah. Saya pingin seperti itu gimana ya? Oh, itu awalnya. Keren gitu ya Bu ya. Tadi cantik mereka itu. Dan sekarang akhirnya kesampaian. Kesampaian Bu, dengan seragamnya ya. Apa kesan atau pengalaman yang paling Ibu ingat selama bertugas di Sudan? Apa yang kira-kira paling, aduh ini kayaknya nggak bisa dilupain sih sepanjang hidup saya? Bisa terjun ke masyarakat itu. Waktu kita terjun ke masyarakat kan contohnya ke sekolah-sekolah ya. Sekolah itu melihat anak-anak yang belajar di kelas yang notabene tidak sebagus kelas yang di Indonesia ya, beralaskan pasir itu, beratapkan rumbia itu. Tapi mereka itu semangat belajar. Iya, 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 iya. Mereka membuat alas masing-masing dari rumah untuk duduk. Duduknya di lantai itu. Tapi mereka semangat, saya lihat tuh. Ya Allah, kita yang maksudnya di Indonesia notabene kelasnya lengkap gitu kan, ada papan tulis itu, ada bangku, ada kursinya, tapi di sana itu hanya beralaskan pasir, tapi mereka semangat itu. Itu dia. Masih kebayang ya Bu ya sampai sekarang. Sampai sekarang kebayang. Aduh, kita juga ya meskipun sulit dan tidak bisa membayangkan sama seperti yang Ibu bayangkan sekarang ya, tapi tentu itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Ibu di sana. Nah Bu, di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini, ada gak Bu yang mau disampaikan ke masyarakat di masa pandemi seperti saat ini ya Bu ya, apalagi? Apa yang mau Ibu sampaikan? Untuk masyarakat Indonesia dimanapun berada, kita harus waspada ya, tetap waspada bahwa COVID ini memang ada. Untuk itu, kalau terpaksa keluar rumah, lengkapi diri dengan masker, sarung tangan, atau bawa hand sanitizer, atau bawa perlengkapan pribadi sendiri. Jangan lupa minum vitamin untuk menjaga stamina tubuh. Nah, itu dia. Itu. Berdoa supaya kita dan keluarga kita terhindar dari COVID-19 ini. Amin. Bersama kita kuat, kita bisa merdeka. Oh, pasti Indonesia maju sesuai dengan slogannya ya untuk HUT 75 RI ini ya. Paling penting itu tadi ya, kita semua harus bersatu. Dan lawan kita di kemerdekaan ini ya tidak kelihatan. COVID-19 itu nggak kelihatan ya Bu ya. Beda sama negara-negara konflik itu kan kelihatan ya Bu ya. Nggak kelihatan. Musuhnya jelas ya. Kita mau perang, apa ini perang ini? Kita mau, tapi nggak kelihatan COVID-nya. Iya. Kita berdoa dan waspada. Pasti. Nah, waspada. Terima kasih banyak Bu Villa Letkolsus Revilla Aulina Piliang sudah berbagi inspirasi ya bersama nanti kita dengan masih kami. akan Keren ada banget lagi, pokoknya. masih ngobrol-ngobrol Masih lagi nanti juga sama Bu sebenarnya Villa. Iya. Kita masih ngomongin soal 17-an gitu nanti. Nuansa merah putih selalu mewarnai peringatan kemerdekaan. Itu dekat aja nih. Untuk masalah makanan, ini banyak juga pedagang-pedagang yang akhirnya berkreasi membuat makanannya bernuansa merah putih. Nah, seperti apa kira-kira nanti kita akan hadirkan usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning.